sesi yang ketiga yang akan diisi oleh Dr. Habib Aji SHMKM. Beliau merupakan akademisi dan praktisi notaris dan PPAT. Sebagai moderator di sesi ketiga ini yaitu Ibu Nina Kasih Puspita SHMKM. Kami persilahkan. Ada yang jangan sebentar. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya udah pada lemes nih ya. Masih fokus nggak Bapak dan Ibu? Kita ekspresi dulu ya boleh ya. Mohon kepada Bapak dan Ibu bangun dulu dari kursinya masing-masing. Pak panitia juga boleh ikutan. Dan masing-masing boleh mencari pasangannya satu. Ini sebelahnya atau kalau yang di sebelahnya tidak ada boleh dengan yang di belakangnya. Saya di rumah kemana? Boleh berdiri dulu yang fresh. Ya Bapak dan Ibu, selamat berdiri dulu. Kemudian cari pasangannya satu di sebelahnya atau di belakangnya. Ini soalnya penting ini Bapak ini. Nah kalau sudah boleh berdiri berhadapan-hadapan ya. Bapak pada temennya ya. Berdiri berhadapan-hadapan. Sekarang coba dari kedua pasangan ini masing-masing tentukan siapa yang menjadi tim ganjil dan siapa yang menjadi tim genap. Oke? Coba ditanyakan juga siapa yang menjadi tim ganjil dan siapa yang menjadi tim genap. Boleh berdiri banyak? Yang menjadi tim ganjil boleh tepuk tangan. Ganjil. Nah, berarti ya temannya satunya lagi menjadi tim genap. Jadi permainannya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini sambil refreshing dan meningkatkan otak lagi ya. Saya akan menyebutkan angka. Oh ya, sebelumnya berhadapan-hadapan dulu. Seperti yang saya sampaikan berhadapan-hadapan. Kemudian lakukan seperti seseorang yang mau berkenalan, tapi nggak dipegang tangannya. Begini aja, tangan kanannya seperti orang berkenalan, tangan kirinya di belakang. Nah, ya, ini Bu, tangan kirinya di belakang Bu. Ya, seperti itu. Kalau saya sampaikan angka ganjil misalkan 1, 3, 5, 7 dan surat, tugas yang tadi tim ganjil adalah memegang tangan tim genap dan tugas tim genap adalah menghindari tangan tim ganjil. Kita lihat dulu ya, bagian dulu. Oke, saya akan menyebutkan angka 3. Saya lagi. Yang ganjil, ketika saya menyebutkan angka ganjil, maka yang ganjil harus memegang tangan yang genap dan yang genap harus menghindari. Gambar aja. Saya ngambil gambar aja. Ucapkan angka genap, maka yang genap yang harus mengambil tangan ganjil dan sebaliknya ganjil. Ya ganjil menghindari yang genap. Sekali lagi latihan ya. Saya akan menyebutkan angka 8. Baik, sekarang kita mulai permainannya. Permainannya ada 3 ronde. Ronde pertama, kedua dan ketiga sesinya mau disuruh. Tadi kita sebutin angka satuan. Ronde kedua saya akan menyebutkan angka puluhan. Jadi mohon lebih konsentrasi. Baik, saya akan menyebutkan angka 23. Nah, ini ratusan nih. Yang puluhan aja salah. 312. Itu genap ya,
Berarti kan ice breaking buat membangkitkan depresi otak. Oke, saya akan sebutkan 12 dibagi 4. 3. Ibu, berapa kali tetangga bu? Yuk, pernah nggak tadi? Berapa kali telepon sama pasangan? Oh, ya, oke. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya, dan cukup ya. Ore. Baik, kita masuk ke sesi terakhir. Semoga SPG tadi bisa lebih memberikan fokus dan konsentrasi lagi untuk sesi terakhir supaya tidak mengantuk. Dan kita panggil hadirin sekalian dari Opus yang meriah, langsung kita Dr. Habib Aji. Pada Dr. Habib Aji silakan. Pak Haji kan di atas jangan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, di sesi kali ini akan kita bahas tentang peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan berdasarkan Permen ATR nomor 16 tahun 2021 dan kiat kepada ahli waris agar terhindar dari praktek mafia tanah. Seperti diketahui, kita telah mendapatkan amanah dari Permen ATR BPN untuk membuat SKW atau surat keterangan waris. SKW ini dulu kita juga pernah diminta membuatnya, tapi hanya untuk golongan khusus ya Pak ya, mahasiswa dan juga asing. Dan dengan adanya Permen ATR ini, maka kita membuat untuk seluruh golongan. Maka seperti apa sih SKW yang kita buat seperti itu? Apakah boleh kita selain menuangkan nama-nama calon warisnya, apakah boleh juga harta-harta yang akan dituliskan, apakah bisa, dan bentuk-bentuknya seperti apa akan dijelaskan oleh Dr. Habib. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum dari Bapak. Boleh ditampilkan. Ini ada 13 halaman ya Pak ya. Ini pas saya baca ini rasanya seperti dapat proposal tarif Pak. Saya sudah kenal dengan beliau ya, Dr. Habib Aji, SHMH, Embung, lahir di Bandung 20 Mei 1961. Alamat kantornya di Jalan Tiga Surabaya Pak ya. Pendidikan S1 beliau di Universitas Islam Bandung tahun 1987. Saya baru lahir ya. Pendidikan spesialis notaris di FK Unpad tahun 95. Kemudian magister ilmu hukum di Undip ya Pak ya. Berarti Bapak senior saya tahun 97. Dan mengambil doktor ilmu hukum S3 di Universitas Erlangga. Pekerjaan sampai dengan saat ini dosen S1 dan S2 serta ketua program KM di Universitas Narotama Surabaya. Kemudian mediator, negosiator, bersertifikat. Beliau juga aktif di berbagai kegiatan kemasyarakat sampai saat ini antara lain yang masih dijabat yaitu anggota majelis pembina dan pengawas PPAT pusat. Oleh Bukaya baru ya Pak ini. Yang bakal pengurus pusat INI, Ketua Forum Komunikasi Perguruan MKN, Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Ketua Pengawas Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah Indonesia. Dan seperti kita ketahui semuanya, tidak ada di biodata, tapi beliau adalah Presiden Indonesia Notaris. Wah, asli jalan kayak sejarah kemudian saja seumur hidup katanya. Baik, kepada Dr. Habib Aji, waktu dan tempat kalian silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus PMDA yang Empat Kota Bogor ya? Bukan Bogor Timur ya? Di Makmur lahir itu. Dan juga seluruh peserta yang masih ada di ruangan ini, mudah-mudahan masih betah ya untuk mengikuti acara pada hari ini dari pagi sampai sore. Ini kan sesuatu yang biasa saja, karena pengalaman saya atau teman-teman yang ada di sini
menjalani jabatan hampir 15-10 tahun, sudah tentu update lingkungan itu tiap hari itu harus ada. Karena namanya dunia mahasiswa atau PPAT Indonesia ini setiap saat berkembang. Setiap waktu selalu ada yang baru. Bahkan terkadang kita belum siap, yang bikin aturan sudah buat. Contohnya misalnya kalau Bapak dan Ibu lihat di Permen ATR nomor 16 ini, tadi Pak kita sudah menjelaskan, pernah ada yang mendaftarkan peningkatan jual beli dan sebagainya ke BPN? Pernah ada? Belum ya? BPN itu bingung, registernya tidak ada sebenarnya. Coba tanya, ketika saya ceramah di Gresik, apa itu Pak Habib saya belum bahas? Bayangkan itu, mereka sudah buat duluan, mereka sudah dulu siap. Nah itu yang perlu. Baik, dari Permen ATR yang ini saya hanya membahas satu pasal ini, tapi ini urusannya banyak ya. Bisa dilihat ya dulu, rasa dulu ya supaya kelihatan di pasal 111 tadi. Coba dilihat pasal 111 ke atas, ke halaman pertama dulu. Nah ini ya, kemarin ada yang protesnya begini, bukankah ATR BPN mengurus pertanahan gitu ya, kok mengurus surat keterangan waris? Apa pentingnya? Terus apa penting juga mengurus pengikatan jual beli, kuasa jual, soal nyewa dan apa-apa? Apakah ini tidak berarti BPN sudah merambah dunia notaris? Atau mereka sudah merasa kekurangan kerjaan? Kalau sistemnya elektronik itu sudah ada berkurang. Tidak begitu ya? Tapi kan ada. Jadi acara ini sangat bagus, tidak membuat dikotomi di notaris, ini PPA. Ketika daerah bisa akur ya, betul ya. Di tingkat pusat tak usah kita pikirin. Tingkat daerah yang ikut-ikut tak lebih baik PPAT, notaris, PPAT seperti ini kan. Itu tentang notaris sebenarnya. Kementerian Hukum dan HAM tidak mengatur, malah mengaturnya pada pertahanan nasional. Ya biarkan ini berkah buat orang. Salah berikutnya. Nah ini di pasal 113 ini ada 3 aspek yang perhatikan notaris adalah ini pada intinya berdasarkan agar pasal 100 ini adalah satu, kewenangan notaris untuk membuat keterangan waris untuk seluruh warga negara Indonesia dalam bentuk akta notaris. Jadi kalau 111 yang lama itu dibatasi, itu sudah kita ketahui untuk pribumi di bawah tangan diketahui lurah dan camat, timur asing di badan bahasa peninggalan, orang Cina dengan akta notaris. Ini kan sudah tidak boleh lagi. Kita merdeka sudah 76 tahun, Belanda sudah tidak ada, tapi yang diskriminatif masih ada. Ini sudah tidak boleh lagi. Kita sudah ada undang-undang kewarganegaraan yang menyebutkan warga negara Indonesia tidak berdasarkan keturunan tapi berdasarkan hukum. Ada undang anti hak asasi manusia, ada undang-undang tentang perlindungan dan lain. Sudah banyak. Jadi harus segera diakhiri kan itu. Tapi yang lucunya yang mengakhiri itu adalah bentuk peraturan menteri. Kemudian yang kedua di aturan ini itu diperhatikan, itu jika terjadi pewarisan dipastikan milik satu orang saja, maka dibuat akta pembagian hak waris sebagai dasar peralihan karena pewarisan dalam pertanahan. Yang nomor 2 ini dan yang kemudian ini dibongkar jangan dengan nomor 2 ini. Padahal itu sudah lama di rakyat di Madang ini sudah ada. Kaitannya kenapa tidak pernah jalan? BPHTB itu besar. Coba nanti kita lihat. Dan yang ketiga biasanya dilakukan dengan PHB yang lain. Jadi 3 hal ini di pasal 111 harus kita perhatikan. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di pasal 111 ayat 1 misalnya, permohonan pendaftaran dengan atas tanah dan sebelum susu diajukan oleh ahli waris atau kuasanya untuk melahirkan sertifikat, surat kematian, ya, yang terdapat sertifikat, tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia dari rumah sakit atau petugas kesehatan dan yang lainnya. Alam berikutnya. Nah ini di sini, ini yang diubah. Ya. Jadi pasal ini disebutkan bahwa surat keterangan waris itu dapat. Jadi kalau dalam terminologi hukum dapat itu bisa sifatnya fakultatif. Kan?
Silakan kalau ada warga negara Indonesia yang meninggal, ya, buat keterangan warisnya seperti ini, bisa putusan pengadilan dan yang lain, ya. Tapi jangan coba yang nomor 2 dan 3, nomor 3 penetapan. Ya. Kenapa? Misalnya pertama kalau wasiat kita sudah biasa, putusan. Berarti kalau putusan dalam terminologi hukum artinya ada gugatan. Ya. Kalau tidak ada gugatan itu tidak bisa. Jadi yang nomor 2 itu sudah menjadikan mainan. Saya menggugat Pak Erik misalnya, saya adalah saudara dengan Pak Erik. Saya nggak ada masalah dengan Pak Erik. Bagaimana agar keterangan warisnya keluar? Saya gugat aja Pak Erik, pura-pura. Namanya gugatan semu. Seakan-akan ada sengketa, sehingga nanti putusan pengadilan menyatakan ahli waris almarhum ini adalah 2 orang, selesai. Tapi itu gugatannya main-main. Tapi dengan catatan Pak Erik jangan kasasi gitu, selesai. Dunia hukum kan bisa dimain-mainkan juga. Nah yang ketiga penetapan. Nah sekarang ini kalau Bapak Ibu baca rumusan Mahkamah Agung Kamar Perdata ya sekarang ini tidak lagi menerima penetapan selain yang diperintahkan oleh undang-undang. Yang diperintahkan antara lain apa? Perwalian, pengakuan, izin kawin, pengangkatan anak, adopsi. Jadi baca saja apa yang diperintahkan oleh pengadilan akan dikabulkan. Tapi kalau tidak ada perintahnya pasti pengadilan secara akan menolak, tidak ada perintahnya. Itu saya baca di rumusan Kamar Perdata di Mahkamah Agung. Nah ini sudah berkembang seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang, zaman dulu ya, saya punya tanah dibikin pakai akal 15 tahun yang lalu, para pihak sudah tidak ada, ajukan penetapan ke pengadilan. Nanti pengadilan menyatakan menetapkan tanah ini milik kami bagi selesai. Sekarang tidak bisa lagi harus gugatan, karena nggak ada perintahnya. Jadi kalau sekarang ini zaman sekarang sebentar penetapan, sekarang ini harus dilihat dulu. Coba ajukan. Nanti panitia akan menilai, oh ini tidak ada perintahnya. Nah sehingga orang menunggu gugatan. Nah kemudian soal pernyataan ahli waris, ya. Nah ini yang dilakukan tidak oleh desa, lurah dan sama yang di bawah tangan tadi. Ini kan sering kita lakukan. Ya. Nah yang nomor 4 ini ada beberapa pengalaman sangat menarik. Kapan lurah camat ngecek wasiat? Pernah? Nggak pernah. Jadi ada kejadian tiba-tiba ada wasiat ternyata. Jadi saya selalu mengusulkan kalau bapak dan ibu yang menerima nomor 4 punya kewajiban nggak ngecek wasiatnya. Kalau itu iya. Saran saya lakukan. Meskipun nanti hasilnya ini. Karena ada kejadian tidak dicek, ada ahli warisnya yang iseng minta bantuan notaris, kalau cek ternyata ada wasiat. Nah, kita suka mengambilkan seperti itu. Jadi kalau menerima dari lurah dan camat, ini saran saja sih, cek dari kebenaran pusat wasiat ada atau tidak. Tapi kalau ternyata tidak ada, nggak ada masalah kan? Kalau ada, berarti merubah akta. Nah itu urusan notaris, bisa ditemukan wasiat. Nah yang kelima, nah ini keterangan waris dari notaris, akta dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia yang tadi persoalan nomor kita. Di sini bisa nomor 5 kalau kita selidiki akta. Akta apa di sini? Kalau sering kan melihat kita adalah atau partai. Enaknya di sini bisa apa? Ini tidak jelas relas atau partai. Di tempat lain waktu saya ceramah juga, ini masih bisa ditafsirkan lain. Akta bawah tangan legalisasi, akta bawah tangan orang mungkin katanya. Ya karena kan hanya akta, nama aja di sini Pemda Bogor. Ya. Harus ada kesepakatan untuk para notaris dan PPAT-nya. Akta ini mau ditafsirkan apa? Ya. Apakah mau berita acara seperti orang LPS atau pihak? Nah, kalau saya ya lebih mengusulkan akta pihak dengan alasan tertentu. Nanti kita bicara. Nah saya ingin membicarakan yang nomor 5 saja karena ini urusan juga panjang. Kemudian yang keenam surat keterangan dari bayi harta peninggalan BHP. Kalau Bogor BHP-nya di mana? Bukan dulu. Kan nggak ada di BHP Indonesia ada 7. Medan, Jakarta, Jawa Timur, Makassar, Jakarta ya, hanya itu bayangkan. Mungkin nggak, kadang-kadang ini saya katakan bikin aturan itu ngaco. Penduduk 280 juta, BHP-nya hanya 7. Bagaimana orang suku Asmat mau ke BHP? Pihak Papua tidak ada, BHP-nya pada di Makassar kan gitu. Nah
Nah ini kadang-kadang aneh kan itu. Jadi menurut saya sebenarnya BHP itu tidak perlu lagi, tapi dicantumkan ya sudah. Dan lain-lain bukti identitas dan seperti itu. Jadi di sini dikatakan tidak lagi membuatkan keterangan waris itu berdasarkan etnis apapun. Yang penting dia warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya katakanlah Pak Erik keturunan mana? Pribumi atau Bumi Putra? Atau orang asing Eropa? Oh Pak Erik keturunan Eropa misalnya, turunan Turki Kidul, turunan Kidul. Berarti kan timur asing dia harusnya ke BHP. Sekarang tidak perlu lagi, datang aja ke notaris. Peduli Anda orang manapun, yang penting bisa membuktikan dia ada warga negara Indonesia. Ini di aturan yang baru itu seperti itu. Jadi boleh ini silakan. Halaman berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya masih di pasal 111 tadi yang saya katakan tadi, urusannya panjang ya. Nah ini, apabila pada waktu permohonan pendapat sudah ada putusan pengadilan atau akta ya dilakukan. Nah di sini akta pembuktian waris seperti dimaksud dari 1 dapat dibuat dalam bentuk tangan atau harus disaksikan 2 orang atau lebih. Nah ini yang 4, apabila ya lebih dari 1 orang belum ada pembagian maka itu biasa ya. Tapi yang nomor 4 dan 5 ini, jadi ada keterangan waris datang ke Pak Erik, Pak dan dilipatin warisnya 5, yang 4 itu menyatakan udah untuk si A saja kan itu. Nah kalau menurut aturan ini buat kesepakatannya langsung daftar kan seperti itu. Sekarang ini ketemu di mana? Di Bogor. KPHB dulu ya, keterangan waris terus balik nama waris baru KPHB. Jadi bajaknya 2 kali kan. Kalau menurut aturan ini tidak perlu keterangan waris, Anda sepakat dari 4 cukup 1 orang, cukup 1 orang atau notaris langsung masuk. Jadi nggak pakai 2 pajak. Pertanyaannya BPN kantor dinas pendapatan mau atau tidak? Dan kita mau nggak kira-kira? pendapatan kita berkurang kan? Apa? Pendapatannya berkurang. Serah itu. Ini pasal 5 dan 6 dalam praktek sulit. BPN juga tidak mau, takut disalahkan pajak tidak ada. Notaris pun kadang-kadang malas juga dan disalahkan. Tapi sebenarnya aturannya boleh. Penghasilan berkurang. Iya. Coba mungkin didiskusikan dengan mereka, ini ada aturan. Kalau tidak ada aturan Bapak akan saya laporkan gitu. Sebenarnya kalau ini berjalan bagus loh. Datang kepada Bapak dan Ibu misalnya ahli warisnya sudah ada, hartanya misalnya ada 10 bidang sana di Bogor. Ya, sudah dibagi-bagi. Jadi untuk 5 orang ini masing-masing 2, bikin 1 akta 10. 1. Maka dapat duit. Berapa? Misalnya untuk Ibu nih dapat 2 bagian. Misalnya 1 di Kabupaten Bogor, 1 di Kota Bogor. Aktanya berapa? Ya bikin aja pembagian waris untuk dapat ke Kabupaten Bogor 1. Karena jelas di sini tulisannya kan di Kota Bogor 1, ke Bogor Timur 1. Yang ini 5 juta, yang 5 juta, jadi 10 dapat 50. Kalau mau cari duit di sini. Saya kira setuju kalau ini. Setuju ya? Kalau nggak ada setuju ya. Jadi ikut acaranya bayar berapa? 650 ya, itu masih murah. Pulang hari ini dapat mengerjakan ini berkali-kali lipat kok. Betul ya? Jadi jangan mengatakan aduh mahal nih. Kalau dalam pikirannya mahal akan mendapatkan hal yang kecil-kecil juga. Biasa. Terserah Bapak dan Ibu. Ini di Badan juga akan kita bahas. Halaman berikutnya. Nah, ini catatan. Jadi berdasarkan ketentuan di atas pembuatan keterangan waris ya, dulu C. Sekarang ini judulnya adalah akta keterangan hak mewaris. Coba ke halaman sebelumnya, Pak. Halaman sebelumnya. Nah di sini, nah akta keterangan hak mewaris bukan surat lagi. Selama ini kita bukan surat ya. Kalau menurut ini sih judulnya apa? Akta. Akta. Ya mau tidak mau kita buat akta kan. Halaman berikutnya.
Nah jadi mau tidak mau judulnya pun akan keterangan hak waris. Artinya setiap warga negara Indonesia berbebas untuk menentukan perbuatan berwaris tergantung misalnya bersangkutan. Mau kelurahan boleh, mau ke BHP boleh, mau putuskan di pengadilan boleh, silakan. Ya. Jadi notaris PPR harus terima dari manapun dia datang. Hanya dari katakan tadi, kalau dari lurah dan camat itu ya, kita terima, wasiatnya perlu dicek atau tidak, khawatirnya ada kan. Itu seperti itu ya. Jadi khusus notaris bisa melayani untuk semua warga negara Indonesia dalam bentuk akta waris. Dari notaris sebab kedudukan di tempat tidak waris pada waktu meninggal dunia. Ini yang kita tadi persoalkan. Di aturannya menyebutkan keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris harus ada kesesuaian antara tempat kedudukan notaris dengan yang meninggal dunia. Biasanya kalau sederhananya meninggal di Kabupaten Bogor. Harusnya kan kalau menurut aturan ini meninggal Kabupaten Bogor, gunakan notaris Kabupaten Bogor. Bagaimana tinggalnya di Kabupaten Bogor tapi meninggalnya di Jakarta? Berarti kan tidak sesuai. Kalau menurut aturan ini seperti itu. Jadi ada kesesuaian antara yang meninggal dunia, bukan pewarisnya ya, tapi yang meninggal dunia dengan tempat kedudukan notaris. Notaris kan tempat kedudukannya menurut pasal 18 UUD kan di kota kabupaten. Jadi mungkin ini perlu hati-hati. Meskipun beberapa kali seminar ya kita lawan aja tinggi mana, seperti kata Peter, tinggi mana UUD dengan ini. Bukan masalah tinggi mana dengan atau rendah yang mana. Kalau masalah tinggi mana rendah yang mana, saya pernah seminar sudah suatu saat membahas akta perbankan syariah, ada peserta bertanya, tinggi yang mana Al-Quran dengan UJM? Susah sebenarnya. Ya seperti ini. Jadi kalau menggunakan pendekatan melekat, apa kata undang-undang yang kita ikuti, kita ikuti saja dulu kan itu. Kalau misalnya Pemda di sini agak besar berkeberatan dengan kejadian seperti ini karena Bogor itu kemana-mana ada, saya ke BPN mau terima atau tidak? Mau tidak enggak? Belum tentu kan orang BPN itu turun pada saat ini. Jadi normanya adalah yang meninggal dengan tempat kedudukan notaris itu harus sesuai menurut aturannya. Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor. Jadi lebih baik kan kita saling berbagi lah, saling berbagi kalau begitu. Berikutnya, nah ini dalam membuat keterangan waris, notaris harus memperhatikan kesesuaian antara tempat tinggal pewaris yang meninggal dunia dan tempat notaris. Bukti kematian dan ucapan mungkin bisa jadi ukuran. Misalnya Kota Bogor maka dibuat di notaris Kota Bogor juga. Kalau datang dari Kabupaten Bogor berarti ya kita minta bantuannya Kabupaten Bogor, tolong buat. Ini kan salah satu bentuk silaturahmi benar ya harus kita lakukan kalau terjadi. Ini aturan ini saya katakan normanya seperti ini kan ya. Halaman berikutnya. Nah ini. Nah Bapak dan Ibu di sini perhatikan ini pendapat saya saja, Bapak dan Ibu saya perhatikan ya. Kalau keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris atau seluruh negara Indonesia untuk balik nama tanah satu dan lain, mungkin itu perlu diperhatikan kan. Kita khawatir kalau pertanahan menolak. Tapi kalau bukan tanah, misalnya mencairkan deposito, pensiun, BPJS, apalagi jalanin aja. Makanya Bapak dan Ibu tanya dulu, Bu Notaris, Pak Notaris, saya ingin membuat keterangan waris gitu ya. Tanya untuk kepentingan apa? Oh, untuk kepentingan balik nama tanah saya dan ibu saya sudah meninggal. Dilihat kesesuaiannya, oh Kota Bogor meninggal, notaris Kota Bogor selesai. Tapi begitu dilihat berbeda, hanya untuk kepentingan balik nama lebih baik apa? Ya kita sarankan kepada notaris yang lebih baik begitu. Tapi kecuali kalau Bapak dan Ibu mau ngotot, buat saja, tapi BPN saya hadapi. Capek begitu. Kapan saya dipilih? Awas saya dipilih gitu aja. Tapi kalau selain untuk tanah, ngambil deposito, urus pensiun, ya silakan saja. Kan nggak akan ditanya. Tanya-tanya dulu itu seperti itu kalau menurut saya. Misalnya untuk apa nih menurut analis? Untuk mengambil deposito punya bapak saya. Meninggalnya di Cianjur ya sudah nggak apa-apa. Nah, tidak akan ditanya. Jadi mau tidak mau kalau kita secara normatif ya diikuti. Gitu. Saya katakan kecuali Bapak dan Ibu sukanya berdebat dengan orang BPN yang nggak ada masalah silakan aja kan. Tapi orang BPN bisa tahu, bisa dipahami ya. Berikutnya,
Nah, Bapak dan Ibu ya, nah yang saya katakan tadi ya, hal tersebut sesuai dengan kewenangan notaris ya. Jadi dalam bentuk akta bukan lagi surat. Kalau saksi mengusulkannya aktanya pihak. Kenapa harus akta pihak? Tidak akta berita acara. Kalau pihak kan sering kita konstruksikan dan kita paham semua ya. Penghadap mengutarakan, menyatakan, mengungkapkan semua keinginannya, kemudian dituliskan, diformulasikan kepada notaris. Tapi kalau akta relas kan, notaris dengan mata kepala sendiri melihat, mencatatkan semua kejadian itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu dengan akta relas, berarti ahli waris harus datang semua, kita catat. Tapi kalau sehingga kalau dalam akta relas ada kesalahan, notarisnya tanggung jawab lebih besar. Tapi kalau akta pihak, dia menyatakan di hadapan kita 5, ya 5. Menyatakan 4, ya 4. Yang terbalik, menyatakan 5 diisi 3, pasti notarisnya salah. Oh Pak, yang 2 ini Pak masih kecil-kecil, belum bisa apa-apa. Ya hak dia. Ya kalau masih kecil ini juga udah pakai penetapan pengadilan. Atau Pak, yang 2 orang ini masih jadi TKW, nggak bisa datang ke Indonesia, kita gak urusan. Urus aja ke Malaysia atau bagaimana caranya. Ini jangan mau seperti itu. Ya. Kalau suatu saat ternyata di hadapan kita 5 dan disebutkan 5, ternyata ada 7 yang juga tidak masuk, sepanjang kita tidak tahu dan kita tidak pernah merekayasa, notaris tidak bertanggung jawab apa-apa. Yang salah itu notaris memberikan keleluasan yang sudah apa-apa. Nah, itu yang tidak boleh. Itu banyak kejadian. Itu sering kejadian surat keterangan waris dari mana? Lurah Camat. Wah, Lurah Camat itu urusan gitu ya. Dia bisa jadi masalah. Nah, jadi tidak dengan akta notaris, siapapun yang meninggal dunia maka wajib tanya ke pusat daftar wasiat. Itu wajib. Sekarang banyak kan masih tetap 500.000 dia. Nah, kemudian yang berikutnya catatannya adalah akta keterangan waris atau akta keterangan waris itu, kalau saya sih berpendapat hanya menyebutkan susunannya, siapa sebagai ahli waris dan siapa. Itu saja. Berapa bagian dia, ya silakan dengan akta tersendiri. Saya pernah misalnya bukan saya buat, seorang teman membuat akta keterangan waris yang sering kita buat. Di bawahnya dicantumkan si A dapat sekian, sepersekian. Ini kebetulan orang Cina mengadu. Pertanyaannya, kenapa kamu harus berlakukan BW? Kami pun orang Cina punya hukum adatnya masing-masing. Apakah saya wajib ikut kepada BW? Saya katakan tidak perlu. Kalau bapak punya hukum adat masing-masing, silakan saja. Ini saya tidak setuju. Nah, ini bisa saja terjadi seperti itu. Apalagi yang muslim kan, itu lain. Jadi kalau saja keterangan waris itu hanya berisi menyebutkan siapa ahli waris dari siapa, tidak perlu menentukan hak bagiannya masing-masing, tapi bisa diatur sendiri. Halaman berikutnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, meskipun akta keterangan itu muncul dari peraturan KTR, ya bisa juga untuk yang lainnya dan lain-lain, karena undang-undangnya Bapak Notaris sudah mewajibkan seperti ini. Ini bersyukur saja notaris dimanapun punya kewenangan seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu pernah baca ya, Bapak misalnya lihat Direktori Mahkamah Agung ya, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ketika ada nama Habib Ajid, di situ ada nama saya. Karena seluruh Indonesia yang berani menggugat BPN gara-gara keterangan warisnya saya. Meskipun gugatannya ditolak. Sampai saya dikatakan, ngapain sih Pak Habib katanya? Saya nggak ada musuh, nggak ada niat apa-apa. Karena Anda nggak mau berubah. Itu saya gugat sekitar 2007. Ini baru berubahnya tahun ini. Tapi bukan berarti itu usaha saya. Tapi saya pernah berusaha nih, agar ini segera berubah. Meskipun gara-gara seperti itu saya dicaci maki di mana-mana, saya sih nggak urusan. Tapi akhirnya bisa juga seperti itu BPN bisa berubah. Berikutnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini kesimpulannya ya. Jadi keterangan waris itu adalah untuk membuktikan dan sebagai bukti siapa sebagai ahli waris dari siapa. A meninggal bapaknya, istrinya masih hidup, 2 orang anaknya, sampai di situ. Memang kalau paling mudah membuatkan keterangan waris itu kalau dalam BW itu untuk golongan pertama, golongan kedua, ketiga, keempat itu ribet. Kadang-kadang kemudian agamanya. Tapi misalnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya kemampuan, saya kemarin bisa buat
waris model begini, dia tidak menikah dan ibu bapaknya sudah menikah, hanya punya adik kandung. Betul, adik kandung ini satu, tidak ada yang lain. Tapi bukan ribet menuliskannya sebagai sebuah kronologis dalam akta bahwa dia tidak menikah, tidak punya anak, tidak punya yang lain-lain, sehingga diatur kepada anaknya. Itu golongan 2. Kalau golongan 3 berarti ke cucu, ke-4 samping kiri samping kanan, sampai golongan 4 kalau di BW. Tapi kalau dalam hukum Islam golongan ada berapa? 25. Jadi bapak di hukum Islam itu golongannya ada 25, mulai dari yang pertama sampai terakhir. Jadi harus ketemu. Jadi ada kepentingan siapa yang dari siapa. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu dalam praktek ya, kesulitan menemukan golongan 2 dan 3, kesulitan menentukannya, lebih baik pengajuan saja berbentuk yang lain. Dibuat di hadapan notaris sebagai unifikasi berlaku untuk semua orang, untuk semua warga Indonesia, dalam bentuk akta pihak dan deklaratif. Deklaratif artinya declare. Saya menyatakan ahli waris saya ini sudah, ya sudah kan. Hanya seperti itu kan. Kemudian yang keempat, tidak perlu menyebutkan hak bagian ahli waris dan ahli waris lainnya, dapat dibuat dengan akta tersendiri. Maksudnya begini, kita sudah buat keterangan warisnya, kita tanya ibu mau pakai atau bapak ibu pakai hukum waris apa? Opa kamu mau pakai hukum waris Islam? Kalau saya begitu, ya udah kita buat kesepakatan pakai hukum waris Islam, baru tidak lanjutkan. Atau saya ingin pakai BW, ya silakan. Atau kami ingin sepakat katanya. Kan hukum waris Indonesia itu ada hukum waris Islam, betul ya? Terus hukum waris adat, hukum waris BW, hukum waris nasional berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Contohnya begini, kalau kita bicara misalnya, semua teman-teman yang beragama Islam pasti yakin berbeda agama tidak dapat, betul ya? Betul ya? Coba lihat. Tapi ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan istri meninggal dunia, mohon maaf suami meninggal dunia Kristen, istri ahli warisnya satu-satunya, itu kan beda agama, pendapat kan? Di putusan Mahkamah Agung menyatakan 50-50. Jadi sekarang itu putusan Mahkamah Agung memang istri mewaris dari suami meskipun berbeda agama dan dia berhak setengah atas harta peninggalan bersama. Itu putusan Mahkamah Agung. Oleh bapak dan ibu yang muslim ditaati nggak ya? Sebagai notaris, gimana bu? Ditaati nggak? Lebih taat Quran dan hadis ada putusan Mahkamah Agung. Quran. Biar pengadilan agama aja suruh. Gimana? Kalau ibu gimana? Ke pengadilan. Saya notaris muslim, saya punya keyakinan ini tidak bisa. Jauh nyambung. Tapi Mahkamah Agung membolehkan. Pilih mana? Lihat kepentingan Pak. Yang ini kepentingannya uang, yang ini kepentingannya agama. Makanya. Mana? Atau sebaliknya, yang berbeda agama untuk anak ya dapat wasiat kewajiban 1/3. Itu urusan Mahkamah Agung. Nah ini jadi bertentangan. Tapi saya katakan terserah bapak dan ibu kali itu. Tidak seperti itu. Nah ini kalau yang 4 ini ya, bisa kejadiannya seperti itu dalam praktek. Karena ini masih beragamnya material hukum waris, sehingga di Indonesia pemerintah sampai kapanpun tidak bisa membuat unifikasi hukum waris. Kalaupun mau dibuat, katanya sifatnya itu pilihan. Waris Islam tidak dijalankan, nasional tidak dijalankan, lainnya tidak dijalankan, maka akan hukum waris tersendiri. Tapi itu apa yang dibuat sangat lama, sampai hari ini belum selesai juga kan? Karena menyangkut agama, apalagi dunia beragama Islam. Halaman berikutnya bisa diperbesar kan kelihatan ya, Mbak? Diperbesar ya, coba. Coba diperbesar. Di halaman bawah nah ini misalnya bapak dan ibu ya. Jadi kalau buat keterangan waris yang keterangan warisnya sudah selesai, ini golongan ahli warisnya di BW 1, 2, 3 hukum adat apalagi. Kalau di Jawa Barat hukum adat orang Sunda masih jalan nggak? Gimana Bu Koni? Masih jalan nggak? Nggak tahu juga ya. Ya di Jawa kan rata-rata parental atau bilateral, betul ya? Kalau bapak ke Minang, ke lain, masalah di Minang masih ada. Pernah kejadian di Jawa Timur seorang notarisnya dipanggil membuat keterangan waris, diprotes. Karena dia Muslim, dia pakai Islam kan?
Muslim, pakai Islam kan, karena sederhana. Ternyata dia tidak mau, keluarga kami masih memegang pada kami dari Sumatera meskipun tinggal di Jawa. Jadi keterangan waris itu salah, lokasi dilaporkan. Aneh juga sebenarnya. Jadi dia buat keterangan waris sesuai hukum waris Islam karena dia Islam. Tapi pemangku adatnya di bawahnya menyatakan ini tidak boleh. Meskipun kami Muslim, tapi adat kami masih dipegang teguh. Jadi keterangan waris itu kebetulan ini harus ada pihak perempuan dari Minang. Wah, jadi repot. Nah, akhirnya seperti itu perkembangannya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum jadi notaris akan jadi notaris di Sumatera, di Kalimantan, ini dipahami tentang golongan ahli waris berdasarkan hukum adat. Dan sampai hari ini masih ada, gitu ya. Jangan mengatakan ini tidak ada, sampai hari ini masih ada. Hal berikutnya, jadi dibaca saja ya. Terus, nah berdasarkan hukum adat Islam, saya katakan ini ada 25. Nah, 25. Ini biasanya pengadilan agama yang paling mahir yang melihat. Saya juga tidak begitu paham, saya pahamnya paling golongan 1, golongan 2, selebihnya penetapan pengadilan agama segala macam itu untuk orang Islam. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang misalnya saya berikan contoh akta keterangan waris sebagai implementasi dari pasal 111 ini ke bawah. Ya. Ini hanya sekedar contoh saja, tapi ini sering saya lakukan dan terus bawah. Itu bukti. Nah ini pertama misalnya begini, kalau saya selalu didahului dengan statement atau deklarasi pernyataan dari para pihak yang menyatakan bahwa ahli warisnya siapa, yang meninggal siapa, dan lain-lain. Karena dalam praktek ada dua cara. Apakah pernyataan itu kita mintakan dari para ahli warisnya, atau katanya dari saudara-saudaranya atau tetangga kiri kanan. Saya punya pendapat, kalau saya tidak setuju. Ini kan ahli waris itu persoalan Anda gitu ya. Kenapa harus membebankan pernyataan dari tetangga kiri kanan? Kalau ada masalah kan kasihnya dia terkenal. Oh, notaris lain begitu peduli amat dengan notaris lain, jangan. Tiba-tiba tetangganya datang, ini tetangga saya mau mengetahui bapak saya itu siapa. Ini tetangga kiri sana. Saya tanyakan, kalau ini nanti bermasalah, ibu mau nggak ikut jawab? Oh, nggak mau pak. Buat apa? Jadi lebih baik kalau menurut saya biarkan ahli waris sendiri yang menyatakan kronologisnya seperti apa. Kronologisnya seperti apa. Nah ini di kronologis ceritanya tadi. Di sini contoh akta ada catatan kaki, jangan diikuti catatan kakinya ya. Dihapus saja nih. Nanti pulang dari sini salahkan yang ketua pendanya. Saya ikut acara di Bogor, soal aktanya ada catatan kaki. Apakah ini model akta notaris? Ya bukan, gitu ya. Untuk penjelasan saja kan. Saya selalu pakai catatan kaki agar Bapak dan Ibu bisa paham. Ya. Terus soal. Jadi pernyataan itu isinya hanya menyatakan siapa susunannya seperti apa. Ya. Bisa tidak punya anak di luar kawin, punya lain-lain, dan ada daftar wasiat dari daftar pusat wasiatnya kita cantumkan terus bawah. Kalau ada bahannya bisa dilihat terus bawah. Ya. Terus ya. Nah baik Bapak dan Ibu, stop sampai di sini, stop dulu. Itu Bapak silakan uraikan nanti. Nah Bapak dan Ibu, ini mohon perhatian. Di sini ada selanjutnya penghadap menyatakan bahwa artinya apa ini? Ini namanya disclaimer, eksonerasi. Bapak dan Ibu dia tidak akan ada. Tapi di kalangan notaris tidak setuju betul. Orang menyebut caranya apa? Klausul proteksi di tutur notaris kalau eksonerasi. Jika Anda memberikan keterangan bohong kepada saya, Anda tanggung jawab dong. Bisa nggak dicantumkan di akta? Saya berikan contoh. Saya di situ disebutkan pejabat lelang, tapi pejabat lelang saya sudah pensiun. Saya sudah berhenti. Kalau Bapak dan Ibu lihat di salah lelang ya, di situ disebutkan. Dengan ini pejabat lelang menyatakan tidak bertanggung jawab atas semua keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada pejabat. Enak kan? Pejabat lelang, sudah ada salah kok. Itu namanya disclaimer. Apalagi Bapak dan Ibu, ini contoh yang kedua. Bapak Ibu pernah nggak pendirian PT Perorangan? Pernah lihat ya? Di situ ada Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu. Menteri aja tidak bertanggung jawab. Disclaimer kan? Bapak dan Ibu lihat PT Yayasan Perkumpulan di atas paling tulisannya
akta ini sebagai bukti ini. Disclaimer juga betul. Siapa lagi misalnya dalam praktek? Akuntan. Akuntan ketika akan melakukan pemeriksaan, dia minta data ya. Si pengadil itu menyatakan, dengan ini saya menyatakan semua bukti yang saya berikan kepada akuntan adalah jika terjadi kesalahan tanggung jawab pemberi data. Disclaimer. Pengacara, semua data yang diberikan kepada pengacara adalah benar tanggung jawab. Semuanya ada disclaimer. Kenapa notaris tidak mau? Makanya pikir kamu kenapa kita selalu jadi korban? Kalau Anda bertanya perlindungan kepada saya, ini bisa tawarkan. Tapi para notaris banyak juga yang paham itu notaris lebay yang pakai begini. Saya nggak urusan. Dan kita saya baca ini banyak notaris selamat. Kan sudah dibacakan Anda pasti benar. Ini dari saya. Kesal Bapak dan Ibu, kalimatnya seperti apa, tapi ini bisa seperti ini. Ini disclaimer namanya. Kalau dicantumkan juga boleh, tidak pun boleh, ini sifatnya fakultatif. Ini sekedar tawaran saja. Kalau tadi bertanya, bagaimana perlindungan notaris? Di ujian itu tidak ada. Masih mendingan undang-undang advokat. Advokat dalam menjalankan tugasnya akan dikenakan ini. Bagus Pak. Di ujian itu tidak ada. Ya kita coba melindungi. Masa kita notaris sendiri ingin melindungi diri sendiri dilarang? Jadi ada juga yang tidak setuju dilarang. Dan saya ingin melindungi diri saya sendiri kok. Masa dilarang? Karena bukan ada notaris kan. Itu dalam praktek ya. Setidaknya kalau Bapak dan Ibu digugat ini dijadikan alasan. Ini loh Pak, selesai. Ini secara. Ya. Nah ini dibuat untuk penutup akta. Nanti dasar hukumnya Bapak dan Ibu bisa lihat di bawah kita tertangkap. Halaman berikutnya. Ya. Ini sama di atas ditanya juga ke data pusat sosial ke atas. Nah baru kita buat keterangan hak mewarisnya yang sesuai dengan perintah Permen ATR pasal 111 tadi. Ya, seperti ini saya meneliti karena saya sudah lama, ternyata dalam praktek itu banyak Bapak Osiangji, Komara Anda Sasmita banyak menulis tentang keterangan waris. Kalau saya sudah lama udah menulis tentang ini. Ini dasar hukumnya Bapak dan Ibu bisa lihat di berbagai aturan yang ada. Jadi dengan adanya peraturan itu semuanya menjadi berubah ya. Bisa dilihat halaman berikutnya. Nah di sini hanya menunjukkan sama dari pernyataan tadi kita sebutkan ahli warisnya siapa dan seterusnya bawah dan seterusnya ya. Terus saja bawah. Nah ini sama dengan yang tadi ya, pernyataan nomor sekian tanggal sekian terus bawah. Nah ahli warisnya siapa, terus ini sederhana, pakai eksonerasi juga ya sudah selesai aja di sini. Selesai ya. Ke bawah lagi. Terus nah itu Bapak dan Ibu seperti itu. Bagaimana hukum waris dipergunakan ya belum tentu kita buat dalam bentuk yang lain. Nah dalam praktek ini contoh ya, ini dalam praktek. Dalam praktek ini saya katakan ini contoh dalam praktek penegasan keterangan ahli waris di dunia. Pernah mengalami nggak? Ada pernah mengalami? Jadi ceritanya begini. Ada orang membuat keterangan ahli waris dibuat oleh orang dan camat. Datang ke bank mengambil deposito. Kata bank, kami tidak butuh ini, kami butuh akta notaris. Kan begitu. Yang penting ada lambang Garuda nengok ke kiri kan? Yakin ya? Berarti kan ke sini. Pokoknya dalam Garuda nengok ke kanan, warna merah, ada meterai, ada stempel notaris, tanda tangan, itu yang kami akui katanya. Pokoknya itu. Gimana caranya Pak? Ini sudah dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Buat aja penegasan. Ini akal-akalan notaris. Berapa ongkosnya? Lumayan Pak gitannya. Gimana ya? Jadi jangan larang orang membuat akta keterangan sejarah aja. Tapi kami nanti tegaskan begitu. Nah ini dibuatkan. Jadi penegasan ini keterangan ahli waris berbahankan atau berdasarkan keterangan ahli waris yang dibuat dari orang camat. Karena bank yang meminta terus bawah. Coba lihat ya.
Nah ini disebutkan berdasarkan keterangan waris dari lurah dan camat sekolah. Ini mirip apa? Mirip pernyataan keputusan rapat berbahan dasarkan akta di bawah tanah. Seperti itu dimodifikasinya. Seperti itu ya. Jadi sama isinya, persis tidak jauh beda. Nah pertanyaan seperti tadi, jika Bapak dan Ibu menerima seperti ini, saran saya cek lagi apa tadi? Wasiatnya cantumkan. Ini kebetulan tidak dicantumkan. Cantumkan juga. Cantumkan juga, cek juga keterangan wasiat, cantumkan di sini. Berikutnya. Terus ya, jadi sama dengan yang tadi ya, terus bawah. Itu namanya penegasan. Ini hanya ada dalam penemuan dalam praktek. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata ini ketika saya cerita oleh teman saya di Semarang dilakukan, BPN mau terima. Ini lucu. Jadi balik nama sertifikat berdasarkan keterangan waris dari luar camat yang ditegaskan oleh notaris. Nah, ini kan hebat. Nah, ini Bapak ketua BPN ini bisa Bapak BPN. Orang BPN kalau nggak ada bukti dia nggak percaya. Di Semarang ya Pak? Semarang. Jadi di depan daerah udah banyak dilakukan. Ini frame, kasihkan ke orang BPN ini loh buktinya. Iya. Bisa. Kan memang sesuai aturannya. Nah, seperti itu. Ini praktek. BPN ini suka nggak punya nyali. Nah ini bisa dijadi contoh yang berikutnya. Nah contoh penegasan ini hanya untuk satu tingkat saja tadi, Bapak dan Ibu, ini yang saya katakan tadi. Nah itu yang lainnya yang saya sampaikan juga. Oh nanti. Nah ini contoh yang berikutnya itu adalah ketentuan pasal 111 ayat 5 dan 6 ya, yaitu ahli warisnya sudah ditentukan satu orang dibuat dengan kesepakatan bersama maka balik nama. Terus bawah. Nah ini ditempuh oleh notaris Jakarta. Beberapa notaris sudah melakukan ini bukan lebih. Di sini dikatakan bahwa berdasarkan pasal sekian-sekian, tanggal sekian atau pembagian bersama berdasarkan akta notaris ini saya katakan tadi. Ahli warisnya 5 berdasarkan keterangan waris ya. Yang 4 menyatakan kepada ahlinya untuk remaja dibuatlah satu langsung dapat nama. Ini yang menghindarkan BPHTB-nya hanya dibayar apanya? Pajak warisnya. Itu yang BPN nggak mau. Itu yang BPN nggak mau dan kantor dinas pendapatan berarti kan hilang sih. BPHTB betul ya? Di Bogor berapa? Untuk warisan berapa? Nilai? Ya. Berapa? 300 ya. Ini kota kabupaten. Ini? Sama ini 300. Berapa? Waris 400. Jadi kalau misalnya 500 kurangi 400 kan 500, selesai kan? Tapi kalau ini BPHTB berarti warisnya kena, APHP kena lagi. Nah itu namanya penghasilan hilang PAD-nya. Nah, gimana mau nggak tuh BPHTB? Mana ketua PPN Ibu? Ketua PPN ini silakan berduduk kalau orang Jawa Timur. Mau nggak kira-kira? Harusnya mana bertahun-tahun. Nah ini yang membantu beberapa ketua Pemda yang di Pemda dia di IPA, ya harus berjuang. Kalau ini perintah. Ini menjadi PR lah buat ketua Pemda IPA untuk berjuang. Ya. Nah itu sudah tangan. Tapi jangan mengatakan begini ada ketua BPN. Ini menurut siapa? Pendapatnya Dr. Ham, pokoknya sudah kalau gitu. Mana tuh? Saya bilang jangan menjual nama saya. Dapat royalti juga enggak. Jadi bisa dilakukan sudah. Contohnya sudah ada. Ya. Berikutnya. Ya. Nah ini tentang kapitalitas mereka ya, tentang keterangan waris dan lain-lain. Terus bawah. Terus ya. Jadi sudah jelaskan ya. Terus. Jadi pada intinya jika menerima keterangan waris dari instansi lain ya, yang tidak menyebutkan ada wasiatnya datang kepada notaris lebih baik cek gitu aja. Cekkan itu. Barusan saya ketika duduk di sana, ada notaris mengalami seperti itu. Pak, saya menerima keterangan waris seperti disaksi ada wasiat, apa yang saya lakukan? Ya buat aja penegasan. Cek lagi di masyarakat kan selesai. Jawabnya hanya gitu aja Pak. Ya, apa jawabannya yang seperti itu? Ya. Halaman berikutnya.
Nah itu terus Bapak. Nah itu Bapak dan Ibu tentang keterangan waris di pasal 1 dan 2 dan seterusnya ya. Nah yang ayat berikutnya di pasal 1 itu panjang sampai ada 6 ayat ya. Jadi kalau yang 1, 2, 3 itu tentang keterangan waris dan kaitannya adalah pasal 4, 5, dan 6. Terus bawah ini sampai jam berapa? Moderator kalau masih kuat sampai maghrib juga Bapak. Sampai setengah 5 masih ada waktunya ya. Nah ini saya katakan tadi yang sudah ada contohnya ya. Dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dan disaksikan oleh 2 orang atau dengan akta notaris ke bawahnya. Terus, nah ini pasal 2 dan 6 ini. Terus. Nah ini Bapak dan Ibu, ini syarat ya. Makanya kalau dalam dunia notaris itu kan ada 2. Saya tanya ke Pemda Bogor, iya lipat. Narasumber itu macam-macam Bu. Satu ada narasumber yang kerjanya mengkritisi undang-undang. Salah, sudah tidak beres tadi. Sehingga kalau saat seperti itu Bapak dan Ibu pulang ke rumah apa? Umat pikiran salah semua. Kan gitu. Boleh ya silakan saja. Jadi saya pernah mengkritik PPI ini ada FPI Gaya ya. Narasumbernya tuh jago kritik isi, jago kritik apa mau kritik semua. Jadi pulang baru saya dapat apa? Ya bawa makalah aja sih. Bawa makalah. Atau yang kedua kita cari narasumber yang misalnya terserah Bapak dan Ibu. Ini aturan implementasinya begini itu yang mesti dibawa pulang. Karena kalau kata saya sesalah apapun undang-undang itu buatan pemerintah yang sah kok. Ya kita ikuti saja kalau sah. Kalau salah pemerintah. Yang salah jangan disalahkan petani, asal kita sesuai aturan. Nah, termasuk di sini saya mencoba mengimplementasikan apa kata undang-undang tadi. Ya. Bukan berarti jadi kritisi kata di sini kita ada ya. Setelah dibuat bukti ahli waris atau dari manapun, ya, maka apabila tidak ada aturan waris ya, maka pendapat plenarnya dilakukan ahli waris sebagai pemilik bersama. Pakai apa ya? 5 orang datang 5, keluar nanti nama bersama sebagai pemilikan bersama. Halaman berikutnya. Jika kemudian akan dijadikan menjadi satu nama berarti APHP kan? Iya. Menjadi nama satu orang. Jadi itu yang banyaknya 2 kali. Itu yang sering dilakukan ya? Iya. Betul ya? Iya. Kenapa dilakukan? Senang aja Pak, dapat 2. Dapat 2 kali. Tapi ini juga bisa dapat 2 kali kan? Nah kemudian jika ingin dijual maka harus tanda tangan semua pihak kan sebagai pemilikan bersama. Ya, seperti harta bawaan barang pihak itu memang sering kita lakukan. Halaman berikutnya. Nah catatan kedua, ya, keterangan sudah dibuat, hanya penerima 1 orang saja. Aja bukan ahli waris 1 orang, penerimanya akhirnya banyak. Tapi kita sepakat, udah ada 1 orang saja. Buatlah dengan akta pembagian waris. Nah ini yang bisa dilakukan pada nama langsung, yang tadi contohnya. Yang ini jangan dilakukan karena takut pajak kan. Terus berikutnya. Nah ini Bapak dan Ibu bisa baca. Jika dengan 2 tahap maka APHB 2 kali pajak, BPHTB waris dan BPH. Betul ya? Betul. Yang kedua 1 kali pajak. Pilih mana? Lihat sudut pandang yang berbeda Pak. Kalau saya sebagai ahli waris, ya. Oh sudut pandang ahli waris. Iya, iya. Sudut pandang BPHT? Saya pilih yang 2. Gimana yang lainnya ini? Kalau mungkin tadi pendapat tergantung sudut pandang. Mungkin kemudiannya sudut pandang honor nanti lagi. Silakan dia dibicarakan ya. Silakan dibicarakan. Dua-duanya mungkin kok. Tapi kalau ini lihat-lihat dulu kalau masyarakat yang tidak mampu. Oh iya, bisa dibantu ya Pak. Udah 1 kali aja ini. Kalau dia nanti bocor kemana-mana. Ya Pak. Ini lebih lagi. Kemarin saya ke Semarang, di Spendanya, Kota Semarang ya, dengan BPN-nya selesai acara ini mengatakan saya setuju dengan saya setuju, saya akan lakukan. Tapi bikin MOU dulu antara Pemda, yang diibat dengan BPN. Khusus masalah ini di MOU kan, dan di Spenda pun di MOU kan juga. Nah itu yang dilakukan. Ini berlaku buat. Jadi jangan ini yang paling sulit itu apa dalam dunia notaris PPR itu membuat sesuatu kemudahan tapi untuk dirinya sendiri. Nah gitu, ke BPN saya lancar kok gitu ya. Ya karena dia punya ahli khusus yang dengan kepala BPN gitu loh ya. Tapi yang bukan gitu, prosesnya biasa.
Nah kalau dia mau ya dibuat di MOU-kan saja supaya berlaku untuk semua misalnya PPAT notaris yang ada di kota Bogor. Itu yang bagus, itu yang fungsinya organisasi kan gitu. Jangan jadi ketua Bu ya, jadi ketua pekerjaan saya jadi mudah kemana-mana gitu. Itu yang saya terjadi kan. Jadi rebutan terus. Halaman berikutnya. Nah ini Bapak dan Ibu saya katakan silakan pengurus INIPA setempat untuk mengkomunikasikan kantor pertahanan dinas pendapatan. Mulai. Jadi mulai hari ini untuk Kota Bogor ya, tarif keduanya. Kabupaten Bogor. Oh enggak, Kota Bogor lupakan aja ya. Dia nanti mengundang saya lagi. Iya. Kan jadi 2 kali. Oh 2 kali. Nah itu ada wartawan nanti ditulis lagi. Silakan langsung Bang. Ya apa? Silakan dulu deh ya. Silakan berkomunikasi yang baik diatur seperti ini. Karena kalau kita galak-galakan, kok harus dilaksanakan. Bapak laporkan ke Ombudsman, laporkan ke Kanwil, dia sakit hati nanti. Paling budaya ditandain jangan kan. Silakan baik-baik kalian. Berikutnya. Nah, sekarang begini, ini contoh saja, ini pernah saya lakukan. Jika Bapak dan Ibu ingin menerapkan pasal 115, apa saja silakan. Pertama, persiapan keterangan waris. Kalau itu dari notaris pengeluaran. 1. Pasti Ibu udah menghitung honornya berapa gitu ya. Kita bicara honor, saya yakin yang ada di sini jadi notaris cari duit kan? Iya Pak. Betul ya? Ada yang enggak? Masa amal ibadah aja lah. Ya, atau dengan ucapan terima kasih. 1. Yang kedua Pak, inventarisasi harta peninggalannya apa saja? Mobil, rumah, deposito, lain-lain, utang kalau ada, atur. Kalau saya punya tujuan lain, pertama agar mereka tidak meributkan harta di kemudian hari. Untuk apa? Saya akan hitung berapa persen saya dapat dari pengeluaran kita. Jelek juga niatnya. Jumlah seluruh itu ya aset. Saya pernah bisa jawab, deposito ada diperlihatkan, dilihatkan juga nih. Inventarisasi agar tidak ada harta-harta yang lain. Minta kalau dapat. Yang ketiga, buat kesepakatan ahli waris. Pakai hukum waris apa sih? BW, hukum adat, hukum Islam, dan lain-lain. Bisa saja. Hanya kita bisa katakan kalau yang teman-teman kita beragama Islam, pasti saya notaris muslim, saya ingin ada muslim juga, jalankan hukum waris kepada begitu. Kalau seperti itu tolak, nggak usah kan. Beda-beda. Yang keempat, baru dibuat pernyataan telah menerima hak bagian warisan. Jadi yang nomor 5 tadi lah ya, mohon maaf ya. Coba berikutnya halaman berikutnya ke atas, yang sebelumnya bukan ya. Nah ini ada satu akta itu. Nah ini ada satu akta ketinggalan dari pembagian warisnya tidak dituliskan. Yang saya sudah jelaskan ya. Halaman berikutnya. Terus, nah ini contoh aktanya misalnya ada pernyataannya, saya buatkan ya. Kemudian berikutnya. Sama. Terus ya. Berikutnya. Non-bri, kalau dulu makan yang Kemudian. Cina kan kita bikin. Nah keterangan tadi pernyataan, ini keterangan warisnya. Terus berikutnya. Ngecek daftar wasiat juga. Kemudian inventarisasi hartanya saya buatkan tadi itu. Berikutnya. Ada inventarisasi. Kesepakatan pembagian warisan secara damai, apa pakai hukum apa kita siapkan semua. Berikutnya. Jadi berapa akte Pak? Pembagian warisan yang ini dijadikan dasar ke BPN nanti. Yang ini. Jadi berapa akte Pak? Berapa honornya atau berapa aktenya? Totalnya. Berapa? Akte 5 atau 6? pernyataan, keterangan waris. Ya. Terus satu lagi tadi. Inventarisasi. Apa pemilihan itunya? Ya, umumnya? kesepakatan. Lalu yang ini terus bawahnya. Pembagiannya terus ini ada 2 contoh. Ini 2 contoh. Ya. Satu untuk tanah, satu bukan. Aset bergerak. Jadi kalau saya buat 2, setelah inventarisasi ada mobil, ada deposito, ada seperangkat alat perang, seperangkat alat kesehatan misalnya. Saya bagi juga. Kenapa? Saya buatkan untuk tanah karena untuk daftar ke BPN. Saya buatkan untuk yang lainnya mobil ke Samsat. Kan begitu caranya. Terus berikutnya. Nah pernyataan telah menerima hak dan bagian supaya mereka tidak ribut gitu. Terus? Ya nanti ya. Nah udah sampai di situ. Berarti 6 lah ya. Ya 6. Itu bisa lebih Bu. Ya.
Ternyata setelah diinventarisir sertifikatnya ada 5 itu dibagikan kepada 5 orang anaknya masing-masing 2. Berarti kan satu sertifikat 1 akta. Jadi ditambah berapa tuh? 10 kali 5 juta kan berapa? Lumayan kan? Selalu jalan-jalan selama sebulan. Kan seperti itu. Kenapa banyak begitu? Pernah ada bertanya, Pak Habib, kenapa banyak begitu aktanya? Saya punya prinsip, 1 perbuatan hukum, 1 tindakan hukum itu 1 akta. Maka dalam praktek akan dikenal namanya akta sapu jagat, kayak orang berdoa saja. Jadi 1 akta tapi isinya banyak. Pertanyaan dipakai yang mana? Sama dengan begini tadi Pak Peter menggunakan pengikatan kuasa jual. Bapak dan Ibu kalau membuat kuasa pengikatan kuasanya digabung atau tidak? Digabung atau tidak? Digabung kan? Kalau menurut saya lebih bisa. Saya tahu di pasal 6-nya. Pihak pertama dengan yang berkuasa kepada pihak kedua untuk menghadap PPAT. Betul ya? Kalau itu digabung. Pertanyaan di komparisinya apa yang disebutkan? Di komparisinya. Pihak pertama menghadap berdasarkan apa? Kalau ini digabung. Iya. Berdasarkan akte PJB kan? Disebutkan pasalnya nggak? Disebutkan pasalnya. Berdasarkan akta pengikatan jual beli tersebut dalam pasal sekian. Tapi dalam praktek kan tidak ada. Global aja, akta pengikatan tidak ada. Tapi kalau dipisah, kita tinggal menyebutkan kuasa menjualnya nomor. Dan itu cara sebenarnya. Tapi kalau saya sih lebih baik prinsipnya 1 perbuatan hukum itu 1 akta termasuk di situ. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan akta sapu jagat tidak dilarang juga, tapi harus bisa menentukan garis demarkasinya kapan perbuatan hukum ini, kapan perbuatan hukum ini, kapan perbuatan hukum. Bisa begini. Pihak pertama dengan ini mengalihkan kepada pihak kedua, menjaminkan, mengalihkan, menukar, banyak. Itu kan sapu jagat namanya. Yang dipakai yang mana? Nah, lebih baik makin banyak aktanya, bukan halamannya pun makin banyak. Ini menurut saya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan mari kita diskusikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran diskusi kita pada hari ini. Memang belum sempurna, tapi masih banyak yang harus kita bicarakan. Silakan. Terima kasih.